Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue. Dan pada kesempatan video kali ini gue pengen ngebahas mengenai pemain naturalisasi. Tapi gue pengen lebih dalam mengenai apa sih kira-kira perbedaan pemain naturalisasi yang ada di Malaysia dan juga yang ada di negara kita Indonesia gitu. Nah, buat kalian yang pengen tahu pembahasan lebih lanjutnya seperti apa, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu tentunya jangan lupa untuk bantu gue untuk like dan juga subscribe channel gue biar channel ini makin berkembang. Oke Sobat Bola, mungkin seperti yang tadi gue sempat sounding di awal video, gue nih pengen ngebahas ya, kira-kira apa sih yang membedakan atau mungkin persamaan nih di antara pemain-pemain yang dalam tanda kutip naturalisasi atau keturunan yang ada di negara tetangga kita, Malaysia, dan juga yang ada di negara kita, Indonesia. Dan untuk itu mungkin gue mau bahas dari sisi negara tetangga kita dulu, Malaysia. Dimana setahu gua Malaysia itu sudah melakukan naturalisasi itu pertama kali di tahun 1984. Saat itu Malaysia menaturalisasi pemain dari negara tetangganya juga, Singapura. Lalu program ini terus berjalan sampai saat ini. FAM juga masih lumayan gencar untuk melakukan naturalisasi, dan seperti yang kita tahu juga kemarin pada saat Piala Asia juga mereka membawa 14 pemain naturalisasi atau keturunan di dalam skuad mereka. Nah, kalau untuk secara garis besar kalau ditarik ya, kalau dari sejarah, mungkin negara-negara seperti kita, Indonesia ataupun Malaysia ini kan memang ya nggak bisa lepas balik lagi ya dari sejarahnya gitu. Bahwa memang negara kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi ya sebenarnya ini hal yang wajar atau lumrah ya ketika, maksud gue, banyak yang mungkin kalau Malaysia kan dijajah oleh Inggris, jadi banyak juga mungkin saat Inggris berada di Malaysia melakukan pernikahan atau perkawinan dengan orang lokal, lalu turun temurun dan secara nggak langsung jadi menyebar gitu. Sama juga dengan Indonesia kasusnya, itu juga kenapa, karena itu juga alasan mungkin kenapa kalau dari pihak Malaysia itu banyak keturunan dari Inggris, lalu juga kalau dari Indonesia kebanyakan keturunan dari Belanda. Dan apa namanya, kalau di Malaysia sendiri, kalau yang dari gue baca nih, Malaysia itu sebenarnya unik ya, karena mereka benar-benar masih dibilang belum pure 100% naturalisasi dari pemain yang punya darah keturunan Malaysia sendiri gitu. Kalau di sini tercatat nama-nama seperti Junior Elsdal, itu pemain yang pernah bermain di Dewa United juga. Itu dia memang lahir di Malaysia dan punya kewarganegaraan Swedia. Dan dia udah dinaturalisasi juga. Lalu ada Matthew Davis juga dia mixed blood, ada Australianya juga dan juga Malaysia. Lalu ada Corbin Ong juga, dia ada mixed blood juga dari Kanada dan juga Malaysia. Dan nama besar seperti Dion Kuls yang sempat main dalam satu liga dengan Sandy Walsh dan sekarang main di Buriram ya kalau nggak salah di Liga Thailand. Nah, itu kebetulan dia itu juga lahir di Kuching, di salah satu kota di negara Malaysia, dan dia punya mixed blood dari orang tuanya mempunyai darah Belgia. Tapi dia akhirnya memilih kewarganegaraan Malaysia. Ada juga pemain-pemain seperti Darren Lock, Stuart Wilkin, itu dari Inggris. Dan yang uniknya, Malaysia ini masih mempunyai pemain-pemain naturalisasi asal negara yang tidak ada hubungannya dengan Malaysia sendiri gitu. Seperti yang baru itu ada Romel Morales. Dia itu asal Kolombia ya. Kalau kita tarik garis mungkin jauh sekali kalau ada, ya mungkin aja sih ada orang Malaysia nikah dengan orang Kolombia. Cuma di sini kayaknya dia pure karena main di Liga Malaysia lalu dinaturalisasi. Lalu juga seperti yang kita tahu pernah ada nama Somareh ya. Somareh itu yang waktu itu timnas era Simon McManamy, dia ngalahin kita di GBK.
itu pemain naturalisasi yang dinaturalisasi dari Gambia. Dan Sumareh kalau nggak salah juga pernah main di beberapa klub di Malaysia gitu. Lalu ada nama-nama seperti Endrick Dos Santos, itu asal Brazil. Terus juga ada beberapa nama seperti Naso Insa, itu dari Spanyol. Dan ya kalau melihat yang kayak gitu, gue jadi teringat soal timnas kita sendiri di tahun mungkin di 2010-an ke atas ya, dimana saat itu kita banyak sekali melakukan naturalisasi pemain-pemain yang bermain di liga kita sendiri gitu. Dan mungkin ini yang menjadikan anggapan sampai saat ini atau menjadi apa ya, eh, memori yang buruk lah, atau orang-orang sekarang nih di Indonesia kebanyakan jadi masih menilai naturalisasi itu adalah hal yang instan tapi tidak dengan apa ya, progresi yang bagus gitu. Padahal kalau sekarang yang kita lihat, kita bergeser sekarang membahas timnas Indonesia sedikit. eh, di Indonesia itu praktis hanya ada Mark Klok yang memang bukan pemain keturunan resmi atau keturunan yang mempunyai darah Indonesia. Di samping itu, karena memang permintaan Coach Sintayong, PSSI juga sudah mulai apa ya, mungkin punya tim riset khusus yang memang jeli sekali melihat pemain-pemain yang akan dinaturalisasi itu memiliki darah Indonesia. Itu yang harus dipastikan pertama kali oleh PSSI ketika akan menaturalisasi pemain sekarang gitu. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya mungkin yaitu Malaysia memang masih dalam tanda kutip mengandalkan pemain yang dirasa berpotensi baik dan bermain baik di liganya, dan kebanyakan ini Malaysia ini ngambil pemain dari JDT ya, karena JDT ini kan memang tim yang sudah levelnya Asia lah, dan dia selalu mengangkat nama Malaysia ketika bermain di Asian Champions League gitu. Dan gak apa-apa juga, gue juga nggak bisa apa bilang kalau yang dilakukan Malaysia salah atau yang dilakukan Indonesia sudah benar. Enggak, ini tergantung dari mana sudut pandang kita melihat gitu. Karena kalau memang FAM ngerasa pemain itu memang ya baik, ya apalagi sekarang si Malaysia ini punya pelatih yang juga cukup bagus, yaitu Kim Panggon gitu. Dan pasti pelatih ini kan juga nggak ngasal juga kan ngambil pemain yang dirasa eh, kiranya apa nih, nggak berpotensi untuk main di timnas, ngapain juga minta FAM untuk naturalisasi gitu. Dan kalau untuk sekarang memang ya negara-negara dimanapun lah, nggak cuma di Asia Tenggara, memang sedang gencar-gencarnya ya untuk mencari pemain-pemain keturunan dari negara mereka yang mungkin bermain di luar negeri atau yang berdomisili awalnya di luar negeri gitu, untuk dijadikan pemain-pemain juga gitu. Lalu kalau membahas sedikit mengenai performa dari kedua negara tetangga yang seringkali berdampingan dan juga berselisih ini, Malaysia memang mendapatkan hasil yang kurang baik kemarin saat dua pertemuan melawan Oman. Pertama kalau nggak salah di Oman dia kalah 2-0 juga, dan di kandang kalah 2-0 juga gitu. Jadi sekarang Malaysia ada di peringkat 3 dengan 6 poin ya kalau nggak salah. Padahal di awal-awal mereka bagus ya, menunjukkan sisi positif juga gitu. Dan sempat ada kabar juga kemarin bahwa pelatih kepala dari Malaysia ini ada isu ingin mengundurkan diri. Tapi ya gue rasa mudah-mudahan isu itu hoax, karena gue pengen juga ngelihat negara-negara di Asia Tenggara ini berdampingan untuk maju dalam level yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau ngelihat Malaysia ya gimana ya, nggak bisa dipungkiri juga walaupun kita rival, tapi kita ada rasa lah kalau ke mereka tuh kayak masih serumpun gitu. Ya clash di dalam lapangan, rivalitas itu ya cuma 90 menit, sisanya ya itu tadi gue bilang, kita harus tetap mendukung negara tetangga kita atau negara kita sendiri apalagi ya, untuk semakin berjaya menunjukkan sepak bola Asia itu udah
Apalagi Asia Tenggara ini udah makin maju loh gitu. Lalu untuk apa ya, peluang mereka di ronde atau masuk ke dalam ronde 3 Piala Dunia ini juga sebenarnya masih terbuka lebar. Malaysia masih bisa juga. Terus juga Indonesia memang sekarang ada di sedikit di atas angin karena ada di posisi 2 dan sisa lawan Irak dan juga Filipina yang diharapkan memang bisa mendapatkan poin karena bermain di kandang sendiri. Oke, mungkin sampai sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Gue harap baik kalian teman-teman dari Malaysia dan juga sobat bola semua dari Indonesia, kita sama-sama sekali lagi berdampingan untuk selalu mendukung timnas kita masing-masing agar selalu bisa berkancah di dunia internasional gitu. Oke, jangan lupa bantu gue untuk like dan juga subscribe channel gue, biar gue makin semangat lagi memberikan informasi-informasi menarik mengenai dunia sepak bola. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.